berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut. Kau bersamaku, gadamu dan tongkatmu yang menghiburku, dan ku akan diam dalammu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam,
Welcome to Impactors. Sebentar, ada yang salah. Bentar ya. Oh iya ya benar-benar. Ini channel MDC Surabaya. Jadi saudara tidak salah memilih channel. Anda sedang mengikuti ibadah online MDC Surabaya. Nah, saya ucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada dan selamat datang di ibadah online MDC Surabaya. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Kami berdoa senantiasa supaya kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tanpa terasa, kita sudah masuki minggu ke-16 beribadah secara online. Masih dalam rangkaian juga anniversary MDC Surabaya yang ke-33. Sepanjang bulan ini kita akan terus dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Jadi mari kita siapkan hati kita dan fokus kita untuk beribadah hari ini and enjoy the presence of God. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Juni 2020. Dan kami segenap tim pastoral MDC Surabaya terus berdoa untuk setiap kita, kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita karena kesetiaan Tuhan tidak pernah habis atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam rangkaian peringatan atau anniversary Gereja MDC yang ke-33, sepanjang bulan Juni ini kita sudah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan atau para pendeta dari luar Gereja MDC Surabaya. Dan hari ini kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Januar. Beliau juga akan menyampaikan firman Tuhan dan kami sangat percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan akan sangat memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya membacakan di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita terus percaya dan berharap di dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam pujian penyembahan. Dimanapun kita berada, meskipun ini ibadah secara online, tapi mari kita persiapkan hati, kita mengambil sikap yang sempurna, kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak sedang menonton sebuah siaran, tetapi kita sedang beribadah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kami, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Engkau sendiri. Berkatilah Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Mulai dari awal sampai akhir, kiranya hadirat-Mu ada di rumah setiap jemaat. Dimanapun kami berada, Engkau hadir. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang hadir saat orang percaya berkumpul. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Masa Depan Cerah Surabaya. Kami berdoa dan kami berharap setiap kita pada saat ini mengalami kondisi yang baik. Karena sesuai dengan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini tetap berharap pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan semua jaminan kemenangan diberikan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita datang, kita sembah Tuhan.
kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan rencana-Mu atas hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin, amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur, kami memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Dimanapun kita berada, percayalah. Tuhan adalah kekuatan, gunung batu, keselamatan kita semua. Haleluya. Ketika ku berjalan tanpamu, hilang asa lenyap kuatku, namun kasih-Mu menuntunku. Ajarku untuk berserah, walau sirna kekuatanku, lembah kelam menghadangku. Janji-Mu beri pengharapan, firman-Mu kekuatan. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Walau sirna kekuatanku, lembah kelam menghadangku. Janji-Mu beri pengharapan, firman-Mu kekuatan. Oh, yeah. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hey. Haleluya. Engkau kekuatan kami. Oh, yeah, yeah. Haleluya. Bersama-sama. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu. Oh, yeah. Dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat kuasa kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau segala-galanya.
Engkau yang terutama. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Oh, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Whoa. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No
kami berbuat untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus, kami mau mengikuti jalan Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Supaya kami tidak kehilangan arah Tuhan. Supaya jalan kami selaras dengan jalan-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami memutuskan untuk selalu mengikuti Engkau. Kemanapun Engkau pergi, kami akan mengikuti-Mu. Tuntun langkah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami bisa melihat Engkau dan mengikuti semua yang Engkau inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, senang sekali hari ini boleh berbagi dengan saudara. Dan saya yakin sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak mudah ini, penyertaan Tuhan tetap ada dan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Memang saudara, belum pernah sebelumnya kita alami apa yang hari-hari ini sedang kita rasakan. Dan bagaimana pengaruh atau dampak daripada COVID-19 bukan hanya menerpa kondisi dan keadaan yang ada di luar sana, tetapi gereja pun juga mengalami dampak daripada keadaan dan kondisi ini. Kalau hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara, pertama-tama saya berpikir memang kadang-kadang kita jauh lebih enak kalau kita bisa bertemu di gedung. Tetapi kemudian saya belajar bagaimana Tuhan sebetulnya sedang membawa kita kepada esensi ibadah yang sesungguhnya. Yaitu bagaimana kita belum pernah, misalkan saudara ada di tempat di mana kita beribadah itu adalah betul-betul keputusan yang penting yang kita harus buat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Karena hari ini orang kalau mau ibadah pindah-pindah juga bisa. Respon terhadap ibadah juga kembali kepada keputusan pribadi. Dalam sebuah acara di mana saya diminta untuk melayani, ada salah satu yang bertanya kepada saya, apa boleh Pak sementara beribadah saya nyamil gitu, makan kudapan? Apa boleh selama beribadah itu saya santai aja pakai celana pendek, pakai kaos gitu? Apa saya harus bersikap yang bagaimana? Saya bertanya balik kepada dia, kalau kamu ibadah di gedung seperti gedung gereja, seperti hari Minggu, seperti pada waktu-waktu sebelumnya, apakah kamu bisa melakukan yang seperti itu? Dia bilang nggak bisa Pak. Saya bilang sama, kita mesti kembali kepada esensi ibadah yang sesungguhnya. Cara kita melayani dan lain sebagainya berubah saudaraku dengan apa yang ada. Tetapi justru hari ini Tuhan membukakan, saya yakin pintu-pintu yang baru untuk kita semua. Dan karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat keberadaan kita sebagai gereja yang menjadi umat tebusan, umat perjanjian, umat yang dipilih oleh Tuhan untuk berdampak saudaraku bagi dunia ini. Dan bagaimana cara kita menang terhadap keadaan dan terhadap kondisi seperti ini? Kitab Habakuk saudara mengajarkan kepada kita, Habakuk hanya 3 pasal saja. Pasal pertama berisi keluhan, saudara. Karena nabi ini adalah nabi yang hidup di tengah-tengah Israel yang sedang mengalami memang masa-masa yang begitu sukar dalam kehidupan mereka. Karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dan
Biasa orang kalau sedang tertekan pasti ada banyak keluhan yang keluar, ada banyak complaining yang keluar. Tetapi di pasal yang kedua, kita melihat sebuah perubahan. Dan perubahan inilah yang saya yakin Tuhan mau terjadi pada gerejanya. Gereja yang bagaimana? Di Overcomer Church. Gereja yang menang atas keadaan, gereja yang menang atas kondisi, gereja yang menang atas COVID-19. Dan COVID-19, ya saya percaya Tuhan bisa angkat, saudara. Tapi virus ini virus yang akan bisa saja hidup bersama-sama dengan kita. Sebagaimana virus flu dan virus-virus yang lain yang pernah ada di dunia ini. Karena itu Tuhan mau untuk kita mampu melihat, punya paradigma surgawi, punya paradigma kerajaan dalam kehidupan kita. Mampu melihat melampaui gereja yang bergerak dengan visi yang berbeda. Dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab Alkitab berkata, penglihatan itu, visi itu. Karena itu menangkap visi Tuhan, saudaraku, hari-hari ini sangat penting sekali. Ya, dan dikatakan masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu kata firman, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya yakin saudara, dalam kendali, dalam kontrol, dalam kemahakuasaan Tuhan, kondisi dan keadaan yang seperti ini, saudara diizinkan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa melihat segala sesuatunya, menanggapi segala sesuatunya dengan paradigma yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Cara kita di dalam berbisnis misalkan, cara kita di dalam menata keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, dan tentu saja dalam konteks gereja, cara kita melayani sudah tidak akan pernah sama lagi. Dan saya yakin tidak mungkin Tuhan tidak menyertai umatnya, saudara. Saya yakin Tuhan memberikan pengertian-pengertian. Setiap hari saya berdoa, setiap pagi ketika saya bangun, saya berdoa. Apa yang saya doakan? Saya minta hikmat yang daripada Tuhan. Saya minta kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berikan saya mata sebagaimana Tuhan melihat. Berikan saya telinga sebagaimana Tuhan mendengar. Berikan saya mulut sebagaimana Tuhan berbicara. Berikan saya tangan sebagaimana Tuhan menjamah dan kaki kemana saya harus melangkah. Kenapa demikian, saudara? Karena saya melihat, saudara, kalau kita nggak tangkap visi Tuhan, kalau kita nggak tangkap apa yang dari Tuhan, kita pasti akan stres dengan keadaan yang seperti ini. Tetapi justru di tengah-tengah kondisi ini ada hal-hal baru yang Tuhan bukakan di dalam pelayanan saya secara pribadi. Ada hal-hal yang even buat kami dulu belum pernah kita terpikir untuk melakukan itu. Dan itu fun banget dan berdampak. Dan saudaraku menyentuh lebih banyak sendi-sendi kehidupan daripada hal-hal, daripada kondisi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sebelumnya. Nomor satu, sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa melihat visi apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan kehidupan kita. Belum pernah, saudaraku, sebelumnya kita bisa hadir, saudara, di tempat yang begitu jauh, kita bisa ada, kita bisa melayani. Saudara, saya diundang beberapa kali melayani di cabang gereja kami yang ada, saudara, bahkan di luar negeri. Saya yakin beberapa hamba Tuhan pasti juga mengalami yang sama. Bahkan ada yang lebih, saudaraku, jangkauannya lebih besar daripada apa yang terjadi pada saya. Tapi kemudian saya menyadari, oh iya, sekarang saya bisa ada di mana aja. Ya, tanpa saya harus pergi ke tempat itu. Saya bisa khotbah di, saudaraku, di Jerman, di UAE, di Amerika, dimanapun. Tanpa saya harus ada di sana. Begitu efisien, begitu efektif. Ya, kita lihat, saudara, kalau kita bisa, saudaraku, menangkap segala sesuatu di balik kesukaran yang ada. Justru
kita melihat saudara perkara-perkara yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan. Saya yakin demikian pula untuk para pengusaha. Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan saudara. Tapi tidak hanya itu, karena dalam Habakuk pasal yang ketiga, saudaraku, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, ini yang sangat penting untuk kita bisa tangkap visinya, untuk kita bisa tangkap perkara-perkara dan hal-hal yang daripada Dia. Alkitab berkata, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Perhatikan itu saudara. Ya, menurut nada ratapan. Apakah merasa sedih? Nggak boleh, Pak. Apakah merasa tertekan? Nggak boleh. Saya memang merasa tertekan, saya merasa sedih. Apakah saya nggak boleh rasa takut? Saya nggak pernah salahkan orang takut, saudara. Yesus juga pernah takut, ya. Dan saya yakin Dia bersimpati dan berempati dengan semua tekanan yang kita alami dan sedang alami dalam kehidupan kita. Tapi jangan saudaraku, hanya kemudian kita terintimidasi dengan keadaan itu. Kita harus berdoa. Doa kelihatannya sangat seperti nasihat yang kuno, tapi doa nggak pernah kuno, saya beritahu saudara. Ya, dan doa Nabi Habakuk, lalu dia berkata begini ayat yang kedua, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu, dikatakan demikian, dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Even, saudara, seperti ada murka Tuhan. In wrath, dikatakan remember mercy. Saudara harus kenal siapa Tuhan saudara. Saudara harus tahu siapa Tuhan saudara. Habakuk berdoa saudara. Dia berkata, aku telah dengar kabar tentang engkau. Tentang pekerjaanmu. Aku takuti itu. Karena pada waktu itu saudara, pemberontakan daripada Israel mendatangkan murka Tuhan. Tapi Habakuk berdoa. Supaya apa saudara? Supaya bukan murka yang datang. Tapi His mercy. Saudara. Kasih sayang yang daripada Dia. Sebabnya kita perlu berdoa hari-hari ini. Berdoa untuk apa, saudara? Berdoa untuk perubahan. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk banyak hal. Untuk damai sejahtera. Saudara, baru-baru ini kita mendengar bagaimana Amerika Serikat mengalami kekacauan karena ada seorang kulit hitam, pemuda kulit hitam yang mati karena perlakuan polisi yang memang agak sedikit, bukan sedikit ya, tapi berlebihan, cukup berlebihan. Dan itu memicu kekacauan. Saudara, di kota-kota di Amerika, ya di kota besar maupun kota-kota yang middle size ya saudara. Dan terjadi kemudian keributan dan kekacauan. Saudara, itulah iblis selalu ikut ambil kesempatan di tengah-tengah keadaan. Begitu ada sesuatu yang negatif terjadi, kalau kita nggak menjaga, saudara. Karena itu kita harus menaikkan doa-doa kita. Menaikkan, dan saya senang sekali ketika saya melihat begitu banyak doa-doa bersama sedang dinaikkan hari-hari ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk kota kita. Alkitab berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota kemana aku tempatkan. Berdoalah, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Doakan gereja-gereja, khususnya doakan gereja, keluarga rohani di tempat di mana Tuhan taruh saudara untuk ada di situ. Support your pastor, support every leader with your prayer. Karena mereka yang berjaga-jaga akan jiwa saudara, Alkitab berkata. Dan gereja yang berdoa saudara akan menjadi gereja yang mengalami lawatan, saya percaya. Akan menjadi gereja yang akan mengalami kemenangan. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, Sela. Negeri Teman dan Paran itu negeri padang gurun, saudara. Padang gurun Paran, saudara kalau ingat itu. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya, mendahuluinya. Perhatikan ini ayat yang kelima. Aneh sekali saudara ditulis, mendahuluinya
Nyanyi itu Tuhan. Ya, jadi sebelum lawatan itu datang, sebelum revival itu terjadi, berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Itulah yang sedang kita alami bukan hari-hari ini saudara. Lalu dikatakan ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara, saya rindu kita pegang ini, kita ambil ini. Di dalam kehidupan kita bawa saudara. Bahwa di dalam segala tantangan, di dalam segala tekanan, di dalam segala rintangan, Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar. Saudara, ada satu quotes yang sangat baik. Saya nggak tahu siapa yang ngomong ini pertama kali, tapi quotes ini sangat luar biasa dan selalu saya ingat. Terutama ketika kami sedang mengalami pergumulan. Terutama ketika kita sedang hadapi masalah. Ya, dikatakan problem is the invitation of a miracle. Masalah itu adalah, saudara, undangan terhadap mujizat. Kitab Yakobus, Yakobus berkata, saudara, dalam Yakobus pasal pertama, count it all joy, ya. Anggaplah atau hitunglah atau lihatlah itu sebagai satu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dengan demikian imanmu dikatakan akan kuat, imanmu akan terbentuk. Ya, saudara, kita beriman itu bukan untuk merubah Tuhan, tidak, saudara. Kita beriman itu karena kita percaya kepada kedahsyatannya, kepada kemahakuasaannya, dan kepada setiap janji-janjinya. Gereja yang mengalami lawatan, gereja yang berkemenangan adalah gereja yang sanggup untuk melihat kepada setiap janji-janjinya. Bukankah kita ini disebut umat perjanjian? Umat perjanjian adalah umat yang hidup atas janji-janji Tuhan. Umat yang hidup dengan iman, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena kita percaya, maka kita akan melihat jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, yang saya percaya sekarang tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara, di dunia ini. Tuhan sedang nyatakan di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saudara, gereja yang berdoa adalah gereja yang akan alami lawatan. Tapi gereja yang berdoa adalah gereja yang mengalami event, saudara. Atau mengatasi, menang atas segala kemustahilan bahkan. Ya, ayat 17 sampai dengan ayat 19, salah satu bagian ayat firman Tuhan yang jadi favorit buat saya secara pribadi. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Perhatikan ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ayat yang ke-18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku. Bukankah ini merupakan pernyataan iman, saudara? Kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sekalipun kita sedang mengalami hal yang seperti ini kalau dalam bahasa umum, bahasa modern, ini bisnis lagi gak karu-karuan, toko lagi sepi, pembeli gak ada. Saudara, yang lebih parah dari itu dikatakan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi ayat yang ke-18 ada satu terobosan yang terjadi, satu breakthrough yang terjadi. Namun, kata Nabi Habakuk, saya ingin ucapkan ini bersama-sama dengan saudara, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya percaya dengan the power of thanksgiving. Saya percaya dengan the power of joy. Ketika kita hidup dalam sukacita, bagaimana bisa, Pak? Saya dalam keadaan bermasalah, saya bersukacita. Bagaimana bisa? Bisa, saudara. Ya, makanya Yakobus berkata,
anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sukacita kalau kamu sedang mengalami tantangan. Karena apa saudara? Karena lewat tantangan itu kamu akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang mulia, yang ajaib. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang berkemenangan. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang akan mengalami begitu banyak kemenangan. Even atas setiap kemustahilan yang terjadi, impossibilities yang terjadi. Dan saya percaya itu diizinkan Tuhan dalam kendali dan kontrol Tuhan. Ketika kita bisa meresponi saudara dengan benar apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kuasanya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, anugerahnya, kasihnya, kemurahannya, pembelaannya dinyatakan. Saudara, ketika awal-awal, bulan-bulan awal kita sedang mengalami lockdown. Dan gereja, saudaraku harus beribadah dengan YouTube ya, lewat rekaman seperti ini. Maka kemudian bagian keuangan di gereja kami memberitahu saya bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan. Bukan cukup ya, sangat signifikan. Saya secara manusia saya khawatir saudara. Tapi kemudian saya ingat akan ayat ini. Ya, namun kata Habakuk, aku akan bersuka cita, aku akan beria-ria, bukan karena kekuatan psikologis atau mental, tidak. Tetapi di dalam Tuhan, Allah Tuhanku itulah yang menyelamatkan aku. Dan hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, semuanya berjalan dengan baik, betul-betul di dalam kesukaran itu. Saya melihat pembelaan Tuhan, saya melihat penyertaan Tuhan, saya melihat kasih karunia Tuhan. Tentu saja yang pertama-tama yang saya doakan, dan saudaraku terus saya doakan sampai hari ini, adalah semua yang Tuhan percayakan ada dalam penjagaan Tuhan. Dan saya percaya saudara, message ini sederhana, tapi saudara biar kiranya ini jadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jadikan kami umat yang berdoa, Tuhan. Karena sekalipun kami belum melihat jawaban daripada doa itu, tapi kami yakin tidak pernah ada doa yang sia-sia. Doa yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang dinaikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Doa yang dilakukan dalam kebergantungan yang sepenuhnya akan melahirkan kebangunan dalam hidup kami. Akan melahirkan terobosan dalam hidup kami. Bahkan akan melahirkan mujizat di dalam setiap kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, biar firman sederhana ini Tuhan materaikan dalam hati batin pikiran kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Januar, dan saya percaya kita semua diberkati oleh apa yang sudah disampaikan. Pelajaran dari kitab Habakuk. Bagaimana menjadi gereja yang berkemenangan. Sudah disampaikan di sana bahwa gereja yang memiliki visi, yang menangkap visi dari Tuhan. Gereja yang berdoa, gereja yang mengalami lawatan dan kemenangan. Tetapi juga gereja yang menang atas segala kemustahilan. Dan biarlah setiap firman yang sudah disampaikan ini menjadi penuntun, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Menghadapi masa-masa yang sukar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap, jangan menyerah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang belum pensiun, Bapak Ibu Saudara. Dia terus bekerja atas setiap kita. Mari kita akhiri ibadah kita, dan jangan lupa minggu depan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajar kami bahwa kami sebagai gereja, sebagai orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah dipilih, Engkau akan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan. Ajari kami Tuhan untuk tidak menyerah dengan kondisi yang ada sekarang, tetapi kami terus bekerja, melakukan apa yang baik sesuai dengan apa yang Engkau panggil di dalam kehidupan kami, sesuai dengan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sudah memberikan persembahan, Tuhan juga memberkati.
Kami tahu pada saat-saat yang sulit mereka tetap memberi, mereka tetap berbuat baik, kiranya Allah sendiri yang akan melipat gandakan apa yang sudah dipersembahkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami akan melihat kemenangan demi kemenangan pada hari-hari ke depan dan sepanjang minggu ini. Dan kami akan melihat penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran setiap jemaat-Mu. Dan kiranya semuanya ini Tuhan kami akan lakukan demi kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Yanuar yang sudah memberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya juga tetap menghimbau jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi keluarga muda yang memiliki anak berusia 0-12 tahun dapat menemani anak Anda untuk bisa mengikuti ibadah di kanal YouTube MDC Kids TV. Serta anak yang berusia 12-18 tahun atau usia youth di kanal YouTube Impactors MDC. Untuk link sudah tersedia di deskripsi di bawah. Sekian ibadah online kita minggu ini dan jangan lupa minggu depan kita ada perjamuan kudus dapat menyiapkan anggur dan roti perjamuan. Stay safe and have a fruitful Sunday. God bless you.